Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 651 ajalmu sudah tiba. 1. Ini adalah pertama kalinya Arontu bergerak melawan Dimas Wu. Telapak tangan sederhana adalah jurus terkuat yang pernah dilihat Dimas Wu dalam hidupnya. Pusaran kekuatan yang melonjak dari telapak tangan terlalu keras, dan seketika menyebabkan Dimas Wu merasakan keputusasaan yang kuat. Keputusasaan semacam ini menyebabkan pori-pori di tubuh Dimas Wu tiba-tiba terbuka. Darah seluruh tubuh Dimas Wu juga mendidih dalam sekejap. Semua tenaga dalam tubuhnya terpancing. Di saat hidup mati, Dimas Wu tidak bisa mengurus semuanya, dan segera mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meninju. Dia langsung mengeluarkan Thunder Punch tingkat ketiganya. Boom boom. Dengan pukulan ini, langit bergemuruh, awan gelap berkumpul, angin kencang berderu, langit dan bumi semua berubah. Langit tampaknya berada di sisi Dimas Wu, mengerahkan semua kekuatan untuk membantu Dimas Wu. Kekuatan alam yang tak ada habisnya bergegas ke tinju Dimas Wu, dan dengan guntur dan petir yang kuat dilepaskan dari tinju, mereka menyerang telapak tangan Arontu yang dahsyat. Kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan alam yang tak terbatas tiba-tiba terkondensasi dalam kehampaan dan bergabung menjadi bola petir yang dahsyat. Boom! Dua serangan paling kuat, seperti dua planet yang bertabrakan, saling bertabrakan, semuanya hancur dimanapun dilewati, dan bangunan di Liehuo Hall roboh dan langsung berubah menjadi reruntuhan. Namun, Dimas Wu mencoba yang terbaik. Setelah mengenai telapak tangan Arontu, itu berlangsung selama 2 detik, dan itu benar-benar tidak dapat menahannya. Seluruh bola petir diserap oleh pusaran telapak tangan. Kemudian, pusaran telapak tangan yang kuat ini membungkus bola petir Dimas Wu, dan terus membombardir tubuh Dimas Wu. Saat ini, pusaran telapak tangan ini seperti lubang hitam besar yang bisa menelan segalanya. Bagaimana Dimas Wu bisa menghadapi serangan yang begitu kuat? Dia mengelak dengan cepat, hanya untuk menghindari pusaran telapak tangan yang luar biasa ini. Setelah melihat ini, Arontu segera mengunci Dimas Wu yang menghindar, dan membantingnya dengan telapak tangan yang kuat. Kekuatan telapak tangan ini tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Kekuatan telapak tangan lebih cepat dan lebih kuat, dan tidak terduga. Dimas Wu hanya menghindari pusaran telapak tangan, dan sosoknya berdiri teguh. Telapak tangan Arontu yang lain datang lagi. Tidak peduli seberapa cepat Dimas Wu bereaksi, tidak ada waktu untuk menghindar. Puff! Dimas Wu diserang dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya, seperti bola meriam, terpelanting jauh, muntah darah, dan terjatuh ke tanah dengan keras. Baang! Terbang terbalik sejauh lebih dari 10 meter, Dimas Wu menghantam tanah lagi, tulang-tulang di sekujur tubuhnya sepertinya remuk. Setiap potongan daging dan setiap organnya retak, dan nadinya semua terpengaruh. Kekuatannya juga habis, Arontu langsung membuat Dimas Wu sekarat dengan sekali serang. Saat Luna Leng melihat Dimas Wu sekarat, rasa sesak di hatinya akhirnya sirna, namun niat membunuh di matanya semakin kuat. Ia ingin menebas Dimas Wu dengan 1000 pedang dan meledakkan tulangnya menjadi abu. Arontu juga punya niat membunuh. Ia melangkah menjauh dan berjalan perlahan menuju Dimas Wu yang jatuh ke tanah. Niat membunuhnya semakin kuat, wajahnya acuh tak acuh dan kejam, langkah kakinya lambat dan kuat, sungguh mendominasi. Menantu bodoh yang hebat, bab 652 ajalmu sudah tiba. 2. Bisa mati di tanganku, itu akan membuatmu tidak akan ada penyesalan, kata Arontu sambil berjalan. Tubuh Dimas Wu sudah tidak bisa bergerak, namun kesadarannya belum padam. Ia segera mengaktifkan teknik pemulihan untuk memulihkan luka-lukanya yang serius. Tak lama kemudian, Dimas Wu pulih dengan baik. Ia segera berdiri, menghadap Arontu,
dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan terlalu cepat berbangga diri." Arontu menghentikan kakinya dan menatap Dimas Wu yang bangkit lagi dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Kamu pikir dengan kekuatanmu ini, masih ada kesempatan untuk bertahan di tanganku?" Dimas Wu menjawab, "Setidaknya, ini belum waktunya bagiku untuk mati." Dimas Wu tidak tahu sejauh mana dia dari Arontu, tapi dia tidak akan pernah kalah dengan mudah. Arontu berkata dengan santai, "Ajalmu sudah tiba." Begitu suara itu turun, momentum Arontu tiba-tiba meroket, seluruh tubuhnya, seperti roket yang meluncur ke langit. Sesaat kemudian, sosok Arontu tiba-tiba melesat turun dari ketinggian. Pada saat yang sama saat ia menukik, telapak tangannya juga terjatuh. Ini adalah telapak tangan yang didorong ke bawah oleh sekujur tubuhnya dengan kekuatan menukik. Kekuatan telapak tangan berbeda. Arontu tampaknya mengendalikan kekuatan dunia. Di bawah kekuasaannya, kekuatan yang sangat agung membentuk badai besar, membawa kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, dan menekan Dimas Wu di tanah. Dimas Wu merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tetapi dia tidak berdiam diri, dia melangkah tiba-tiba dan membuka kakinya. Tiba-tiba, seluruh bumi bergetar, dan aura di tubuhnya tiba-tiba keluar. Di sekitarnya, tampak bayangan naga menari, dan naga meraung di udara. Saat auranya meledak ke puncak tertinggi, Dimas Wu mengepalkan tangan kanannya, memukul ke arah Arontu di udara. Baang! Dengan sebuah pukulan, kekuatan guntur dan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke atas, dan langsung mengembun menjadi kepalan tangan raksasa guntur dan petir. Baang! Dua serangan kuat saling menghantam di kehampaan. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, suara-suara keras meledak di langit, guntur terus berlanjut, dan angin menderu-deru. Pertempuran antara keduanya, seperti benturan dua dunia, mengejutkan alam semesta, tak tertandingi. Dimas Wu langsung dikejutkan. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak, Dimas Wu jatuh ke dalam lubang, dan ia menyemburkan seteguk darah lagi. Namun, dia masih berjuang untuk mendukungnya. Arontu masih terus menekannya ke bawah. "Bocah, kamu sudah tidak bisa menahannya lagi, terima saja ajalmu." Teriak Arontu dengan keras, ekspresinya garang, seperti iblis dari neraka, kemari untuk mencabut nyawa Dimas Wu. Saat kata-kata itu dilontarkan, aura Arontu tiba-tiba meningkat. Dia masih mempertahankan kekuatannya menghadapi Dimas Wu, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangan yang lain dan menggerakkan dengan ringan. Tiba-tiba, tampak sebuah goresan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, berubah menjadi tanda aneh, menyelimuti Dimas Wu. Di saat berikutnya, tanda-tanda aneh itu berubah menjadi bayangan pedang yang tajam. Setiap bayangan pedang dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Dalam sekejap, tubuh, anggota badan, kepala, dan bahkan dahi Dimas Wu semuanya terkunci menjadi target serangan dari bayangan pedang yang tajam. Setelah beberapa saat, aura Arontu kembali membubung tinggi, dan dia tiba-tiba berteriak, "Serang!" Dalam sekejap, semua bayangan pedang menyerang Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.